Halo teman-teman, kembali lagi di video kelima. Gue sekarang public speaking tanpa copywriting, tanpa script writing, mungkin tanpa sesuatu yang dibikin dulu sebelum take video gitu. Dan sekarang gue mau ngebahas tentang satu hal yang memang menurutku menarik gitu, karena ini tuh adalah hal fundamental yang seharusnya kita semua tuh tahu gitu. Jadi gini, gue mau ngebahas tentang manusia merdeka, teman-teman. Berawal dari manusia merdeka, kita harus tahu bahwa ternyata manusia merdeka itu adalah manusia yang memang diidamkan secara default oleh setiap orang gitu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih manusia merdeka gitu? Jadi manusia merdeka itu adalah manusia yang bebas, manusia yang tidak terikat, dan manusia yang bisa berdiri sendiri gitu. Jadi ketika kita bisa bebas, bisa tidak terikat dengan regulasi atau peraturan dari korporasi atau instansi tertentu gitu, dan kita bisa independen atau berdiri di kaki kita sendiri, itu adalah manusia yang menurut KBBI itu adalah merdeka gitu. Karena zaman sekarang ini tuh benar-benar sulit untuk mendapatkan status manusia merdeka gitu, karena dari setiap sektorisasi gitu, semuanya tuh udah mengandung disrupsi yang menjadikan kecenderungan kita tuh tidak menjadi manusia merdeka. For example, kayak misalkan dulu gua kerja di salah satu pabrik, di salah satu tekstil gitu, dan mungkin sebelum-sebelumnya juga sama gitu. Dan gue mendapati orang senior daripada gue gitu, umurnya udah 30 atau 30, 40 ke atas gitu. Dan mereka tuh bilang bahwa ternyata hidup menjadi karyawan sampai dia umur puluhan tahun kayak gitu, dia menyesal gitu. Karena sampai sekarang atau sampai saat ini mereka tuh bilang nggak punya apa-apa, teman-teman. Untuk menjadi seorang karyawan selamanya tuh nggak punya apa-apa gitu. Berarti kan profesi karyawan di sini tuh cuman bisa membuat kita tuh memenuhi kebutuhan kita doang gitu, tapi enggak dengan cita-cita yang harus kita wujudkan gitu. Dan di situ gue banyak pembelajaran, karena bukan satu dua orang yang banyak berbicara tentang hal tersebut gitu, bahwa menjadi karyawan itu kalian tuh tidak akan sepenuhnya bisa menggapai apa yang kalian inginkan gitu. Dan karena gue belajar dari apa yang mereka katakan, gue ngerasa bahwa menjadi manusia merdeka di sektor profesi, tentunya di sektor pekerjaan, itu salah satunya ya menjadi ojol. Karena gini, sekarang tuh dunia menuntut kita untuk terus bisa scale up, untuk terus kita bisa maju atau berkembang mengikuti zaman yang cepat ini gitu, teman-teman. Dan pada nyatanya orang-orang yang tidak bisa mengikuti zaman itu akan tereliminasi pada nantinya gitu. Dan apalagi nanti 2027 digadang-gadang robotik, AI, semuanya itu udah benar-benar komprehensif berinteraksi dengan kita. Nah, berawal dari situ gue mikir bahwa kalau misalkan gue jadi karyawan, gue tuh gak ada sempet-sempetnya untuk bisa belajar. Karena dulu pun gitu sampai pun lembur, gue pulang jam 8 malam, jam 9 malam gitu, dan gue capek mau belajar masa sisa dari pekerjaan gue gitu, sisa dari tenaga gue, dan gak bisa ngelawan itu kan, karena tubuh tuh butuh atau tubuh itu punya haknya itu sendiri gitu, dan susah gitu untuk belajar gitu. Berawal dari situ gue mikir bahwa ternyata jadi ngojol tuh adalah salah satu bentuk afeksi gue terhadap diri gue sendiri. Karena dengan ngojol gue tuh bebas dari segi waktu. Yang penting gue bebas dari segi waktu, teman-teman. Kalau misalkan dari income, itu tuh benar-benar stagnan gitu, tergantung kita pinter-pinternya aja gitu cari orderan gitu. Tapi kalau misalkan dari segi waktu, kita bisa mendapatkan status apa itu yang namanya dengan manusia merdeka gitu. Karena dengan hal tersebut, waktu digenggam oleh gue, jadi gue bisa lebih approve sesuatu yang gue belum bisa. Gue bisa scale up dengan sesuatu yang gue tuh belum pahami gitu. Dan justru dengan adanya ngojol ini, gue tuh bisa belajar hal baru lebih banyak gitu daripada orang-orang karyawan di luar sana yang memang, kecuali orang-orang karyawan di sana yang memang dia tuh pinter banget gitu manajemen waktunya, dan mereka bisa belajar juga sama dengan apa yang gue rasakan gitu. Kembali lagi, ternyata angka statistik atau yang menjadi mitra ojol sekarang itu hampir 7 juta lebih kalau gak salah. Dan minoritas mungkin ada bagian dari orang-orang terdidik gitu. Karena banyak teman-teman gue yang lulusan S1, lulusan D3, including to me gitu. Dan itu tuh adalah profesinya adalah seorang ojol gitu. Karena kalau misalkan ditanya kepada mereka kenapa mereka ngojol, ya itu salah satunya.
bebas dari segi waktu gitu. Gue gak bisa dikekang gitu. Gua gak bisa terikat dengan regulasi yang membuat gue tuh terlilit dengan satu hal yang kontradiktif dengan apa yang harus gue lakukan ke depannya. Apalagi zaman kan sekarang lebih cepat ya. Ketika tadi gue bilang dari awal bahwa kita tidak bisa mengikuti zaman, ya kita akan tertinggal gitu. Dan semua itu tuh bisa didapat karena waktu kita lebih banyak. Ya gue bisa belajar lebih gitu. Gue bisa punya waktu untuk bisa scale up lebih terhadap diri gue. Dan jawabannya rata-rata kayak gitu orang-orang terdidik. Dan benar gitu, bukti konkretnya di Indonesia khususnya perusahaan-perusahaan korporat atau instansi-instansi besar, bahkan super holding mungkin, itu tuh benar-benar menuntut kita tuh susah untuk bisa menjadi manusia merdeka, teman-teman. Kecuali orang-orang yang independen, yang ngerti, yang paham akan hal tersebut gitu. Dan ini statement terakhir gua bahwa kalian siapapun orangnya gitu, kalau yang mau jadi mitra ojol, jangan apa ya, jangan minder gitu, karena ketika kalian jadi mitra ojol, asal kalian tuh punya strategi gitu, apa yang akan kalian kerjakan ketika kalian memiliki banyak waktu gitu. Asal jangan kalian menjadi manusia terdidik lalu kalian tidak punya strategi untuk bisa mendapatkan apa yang kalian achieve gitu. Itu tuh yang salah gitu. Justru ketika kita mendapatkan apa yang menjadi manusia merdeka, minimal dari segi waktu lah gitu, kita tuh harus bisa berkontribusi mati-matian gitu untuk bisa memanfaatkan momentum tersebut gitu. Karena gak banyak orang bisa mendapatkan momentum tersebut gitu. Apalagi kan kalau misalkan seorang personalnya itu adalah Gen Z yang benar-benar kompleks hidupnya, gaya hidupnya gitu. Terus dia ditambah dengan sandwich generation, wah udah itu mah kompleks gitu. Jadi makanya ketika kita dikasih momentum itu adalah privilege gitu. Ketika kita dikasih momentum, kita punya banyak waktu, entah apapun itu gitu. Kita tuh memiliki privilege dan kalian tuh, dan termasuk aku, harus bisa benar-benar memanfaatkan hal tersebut gitu. Mungkin sekian untuk video ini, kita lanjut lagi di episode ke-6.